para orang tua minta tolong untuk anak-anaknya supaya tidak tidak ramai, ya. Minta tolong untuk bisa dibawa keluar supaya kita lebih fokus dan khusyuk dalam kajian ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kemudian yang keempat, halaman 45. Mengingkari perkara yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Ya, makanya dalam fikih itu ada istilah muttafaqun alaihi dan ada mukhtalaf fihi. Kalau muttafaqun alaihi itu hukum yang disepakati. Jadi seluruh ulama, tidak sekedar jumhur saja, itu sepakat hukumnya. Contoh uzur syar'i pada 3 hal, yaitu sakit, ya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan hukum syariat dengan sempurna. Kemudian hujan deras, kemudian safar. Yaitu 3 hal yang disepakati. Adik di luar sayang, kalau main-mainnya di luar ya, kalau mau ngaji di dalam, ya. Kemudian ada mukhtalaf fihi. Mukhtalaf itu adalah hukum yang diperselisihkan minimal 2 pendapat. Seperti contohnya infus, ya. Apakah infus itu membatalkan puasa atau tidak? Pertama, ada yang mengatakan tidak, karena yang namanya makan dan minum itu harus melalui mulut, ya. Yang kedua, apa tadi yang pertama? Batal? Tidak. Oke. Yang kedua yang membatalkan. Kenapa demikian? Walaupun dia sedang sakit, dia masih hidup. Orang gak makan, gak minum dalam beberapa hari, secara hukum kedokteran harusnya sudah mati. Itu. Tetapi yang diberikan adalah sari-sari makanan. Makanya dikatakan demikian. Dan banyak lagi yang lain. Seperti bekam. Bekam itu apakah dia membatalkan puasa atau tidak? Sebagian mengatakan batalkan puasa. Karena zaman dulu bekam itu bukan disedot, tapi bukan disedot dengan alat, tapi dengan mulut. Jadi setelah disayat, ya, kemudian setelah itu disedot pakai apa namanya? Sungu, tanduk hewan yang sudah dibolongin dan seterusnya. Kalau sekarang sudah berkembang dengan adanya alat, illahnya cuma satu. Illah itu adalah sebab syar'inya apa? Lemes, ya. Sehingga orang itu sudah tidak makan, itu lemes. Kok ditambah dengan diambil darahnya, malah tambah lemes gitu. Ya. Ada yang mengatakan tidak batal. Ya, tidak batal karena sudah mengambil darahnya itu dengan alat, bukan dengan mulut. Tapi inti daripada yang membatalkan dan tidak itu adalah sampainya makanan dan minum itu sampai apa? Tenggorokan.
Gitu. Makanya ketika seorang itu menelan ludah yang bagaimana yang membatalkan puasa, kalau ludahnya itu riaknya itu banyak. Jadi sudah ngumpul di mulut kemudian ditelan lagi, itu batal. Fikih itu para jamaah sekalian ada di dalamnya mukhtalafihi dan muttafaqun alaih. Dan sejorok-joroknya pertanyaan tetap harus ditanyakan. Karena untuk kejelasan syariat, kejelasan ilmu, sehingga dia bisa melaksanakan syariat itu dengan mudah. Ya walaupun kadang ya nggak pantas, tapi ya memang itu ada dan terjadi. Nah kalau nggak ditanyakan justru akan membuat susah yang menjalankan, nggak ngerti ilmunya. Ya. Di antara perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar supaya bisa berhasil, yaitu hendaknya dia berlapang dada untuk menerima perselisihan yang diperbolehkan. Sebab di sana ada masalah-masalah furu' yang tidak termasuk usul, yaitu masalah-masalah prinsip yang diperselisihkan oleh banyak orang, yang pada hakikatnya merupakan masalah-masalah yang boleh diperselisihkan. Misalnya masalah-masalah yang tidak menyebabkan orang yang menyelisihinya menjadi kafir, maka masalah seperti ini tidak perlu diingkari, kecuali prinsip-prinsip para jamaah sekalian. Ya, prinsip itu bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam, entah dia itu faham atau tidak. Ya, istihza biddin, menghinakan, menyepelekan atau bersenda gurau tentang agama. Biasanya banyak sekali itu para komika, dagelan-dagelan itu, bodoran-bodoran, banyak sekali seperti itu. Ya. Sebab masalah-masalah ini termasuk masalah-masalah yang Allah lapangkan terhadap hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan, di antara syarat-syarat al-hisbah mengingkari kemungkaran, hendaknya yang diingkari adalah kemungkaran yang benar-benar diketahui, bukan hasil ijtihad. Adapun segala sesuatu yang bersumber ijtihad maka tidak perlu diingkari. Ya. Abu Nuaim rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berkata, apabila kamu melihat seseorang mengamalkan suatu amalan yang diperselisihkan sedangkan kamu berpendapat lain, maka kamu jangan melarangnya. Makanya sampai sekarang tentang qunut subuh, apa yang dilakukan oleh Salafi? Ya cuma menyampaikan ini bid'ah, selesai kok. Nggak nyampe membubarkan kajian. Ya karena memang kewajiban kami seperti itu tok. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, selesai. Terima silakan, enggak ya sudah. Enggak pakai gelut. Enggak pakai membubarkan kajian, enggak pakai memberikan statement-statement di media massa. Itu bukan ciri-ciri yang baik. Kemudian yang keempat, mengetahui tahapan-tahapan mengingkari kemungkaran, tidak serampangan. Karena sudah diatur oleh syariat. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Penguasa, entah itu penguasa skala besar, presiden, bupati, gubernur, wali kota, kepala desa. Kemudian penguasa skala kecil, kepala keluarga. Iya. Jika tidak mampu, ya, maka dengan lisannya, ya, dengan lisan.
Dan jika tidak mampu mengingkari dengan lisannya, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Maksudnya dengan hati itu apa? Doa. Ya, dengan doa. Kemudian halaman 51. Berikut ini penjelasan tahapan-tahapan mengingkari kemungkaran. Tahapan pertama, mengingkari kemungkaran dengan tangan beserta syarat-syaratnya. Berarti penjelasan hadis ini. Yeah. Ini merupakan tahapan pengingkaran yang paling kokoh dan tinggi. Misalnya menumpahkan khamr, menghancurkan berhala yang disembah selain Allah. Ada cerita menarik. Waktu itu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah. Ya, Al-Syekh rahimahullah taala menyurati Gubernur Jazan kalau tidak salah. Nah, jalan masuk ke kota Jazan itu ada patung kuda. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh menyurati Gubernur Jazan itu memerintahkan untuk menghancurkan patung kuda itu. Ya, untuk menghancurkan patung kuda. Khawatir kalau patung kuda itu nanti dijadikan wasilah untuk menyembah selain Allah. Tanpa Babibu memerintahkan Gubernur Jazan memerintahkan anak buahnya bawahannya untuk menghancurkan langsung. Seketika hancur. Nah, para penguasa kaum muslimin itu bisa melakukan itu. Sangat bisa. Sangat bisa. Walaupun nanti ditentang sebagian rakyatnya, tidak masalah. Karena biasa yang namanya penguasa itu kadang dalam memberikan kebijakan ada yang disukai rakyat dan ada yang tidak. Ya. Mencegah terlaksanakannya keinginan orang yang menginginkan kejelekan dan kezaliman terhadap orang lain. Mengharuskan orang-orang yang sudah balik untuk sholat 5 waktu. Orang yang sudah balik itu wajib sholat 5 waktu. Nah, kapankah seseorang itu bisa menjadi kafir karena sholat? Meninggalkan sholat dan menganggap hukumnya tidak wajib bagi dia, itu baru kafir. Iya. Padahal jelas bahwasanya sholat itu adalah wajib. SD aja kita diajar itu. Iya. Kemudian kalau dia berfatwa untuk dirinya bahwasanya dia tidak wajib sholat, bahkan haram untuknya dia sholat itu, maka dia kafir dengan sendirinya. Ya. Dan hukum-hukum Allah yang lain wajib dilaksanakan. Ini semua dilakukan ya oleh orang yang mempunyai kekuasaan atas orang yang melakukan kemungkaran. Misalnya pemerintah atau penggantinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, halaman selanjutnya 52. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali yang termasuk induk, yaitu patung-patung yang paling tinggi, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Nah, dengan dalil ini dibolehkannya berbohong. Ya, di antaranya adalah kisahnya Nabi Ibrahim ketika beliau itu diajak untuk menyembah berhalanya pada kaumnya itu. Apa yang dikatakan beliau? Inni sakim. Aku sedang sakit. Dalam hal ini kenapa dibolehkan berbohong? Para jamaah sekalian, sekarang gini, berbohong itu dosa. Sahih? Menyembah berhala dosa. Mana yang lebih besar? Menyembah berhala. Makanya pada hal ini dibolehkan apa? Berbohong. Ya, yang akhirnya menjadi hukum Islam boleh, namanya tauriyah. Kalau orang Syiah namanya taqiyah. Tapi kalau taqiyah itu sudah menjadi agamanya mereka, orang-orang Syiah. Tapi kalau tauriyah ini ada sebab syar'i.
Dan tidak dalam segala hal boleh bohong. Ada 3 kalau tidak salah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antaranya ini diajak untuk melakukan perbuatan maksiat, terlebih lagi kesyirikan, maka boleh bohong. Ya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali terbesar induk di patung-patung yang lain agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Halaman selanjutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah wa haula al-Ka'bati wa haula al-baiti sittuna wa 300 nusubin faja'ala yat'unuha bi'udin fi yadihi fayaqul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Nabi memasuki Makkah dan di sekitar Baitullah itu Ka'bah ada 360 berhala. Subhanallah. Makanya sebenarnya orang yang Tuhannya banyak itu sebenarnya bingung sebenarnya. Mau kebutuhan ini Tuhannya ke sono, mau kebutuhan ini Tuhannya ke sono. 300 lebih. Ibarat kata seorang budak atau seorang pembantu dan lain sebagainya, majikannya ada 2. Majikannya ada 2, bingung dia. Mana yang harus dituruti dengan baik, dengan sempurna. Ya. Lalu beliau menusuk berhala-berhala tersebut dengan tombak yang ada di tangannya sambil mengucapkan, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ya. Nah, kemudian halaman 57. Tahapan kedua, mengingkari kemungkaran dengan lisan dan kaidah-kaidahnya. Hal ini dilakukan bila orang yang melihat kemungkaran tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dikarenakan dia mempunyai kekuasaan atas orang yang melakukan kemungkaran. Atau seandainya diingkari akan timbul kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang lebih besar, maka ketika itu dia beralih kepada pengingkaran dengan lisan. Ya. Caranya dengan menerangkan hukum syar'i kepada orang yang melakukan kemungkaran, bahwa perbuatan tersebut haram dan dilarang. Nah, ini biasanya kita semuanya bisa melaksanakan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, ya, dengan lisan. Kalau yang pertama tidak bisa, malah menjadi jadi. Makanya ada istilah jangan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran juga gitu. Nanti akan tambah kemungkarannya. Iya, makanya tapi sebenarnya ini juga dilihat dari objeknya juga. Kalau sekiranya orangnya memang sudah ngeyelan, kepala batu, ya memang yang salah itu ya dia. Iya. Makanya ketika antum mendapati tetangga atau siapa saja yang sering menghina antum, tapi karena itu sudah kebiasaan, ya sudah biarin saja. Karena itu kebiasaannya dia. Nanti kalau malah diingkari malah tambah gitu loh. Iya. Terkadang seseorang melakukan kemungkaran dikarenakan tidak tahu hukumnya. Maka ketika itu mengingkari kemungkaran bisa dilakukan dengan cara memberikan nasihat, bimbingan, ya, hasutan mungkin itu, bukan hasungan, intimidasi, teguran, celaan dan penjelasan yang lain. Dalam tahapan ini amar ma'ruf nahi mungkar sejalan dengan dakwah kepada Allah. Kedua-duanya menjelaskan kebenaran dan mendorong untuk mengerjakannya, memperingatkan dan mengecam kebatilan, mengancam dan mengintimidasi sesuai kondisi dan keadaan orang yang didakwahi. Makanya kita dapati banyak hadis ketika Nabi SAW ditanya tentang sesuatu, maka beliau menjawab pertanyaan itu dengan melihat kondisi daripada yang bertanya. Yaitu jawabannya. Iya. Kemudian langkah-langkah mengingkari kemungkaran dengan lisan ada 4 langkah. Ya. Yang pertama, menerangkan ilmu syar'i
dengan penuh kelembutan. Sebenarnya intonasi daripada suara itu tidak mempengaruhi sebenarnya, bukan menjadi inti utama. Ya. Karena bisa jadi orang yang lembut tutur katanya malah nggak masuk belas, malah nggak masuk belas. Tapi dari segi psikologi dalam menerima nasihat itu memang kadang juga tergantung dari yang didakwahi. Kalau memang pada waktunya memang hatinya keras ya susah, walaupun selembut apapun. Cara ini dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada orang yang melakukan kemungkaran, entah dengan isyarat atau sindiran sesuai kondisi, bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan atau haram. Dan Anda termasuk orang yang melakukannya dengan tidak sengaja. Jika Anda terbebas darinya, ya, tidak berdosa. Betapa banyak orang awam yang melakukan sesuatu sementara dia tidak tahu kalau perbuatannya itu mungkar. Kemungkaran pasti dia akan meninggalkan dan menjauhinya. Maka wajib bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar menjelaskan ilmu syar'i kepada orang yang melakukan kemungkaran dengan penuh hikmah dan kelembutan sehingga dia mau menerimanya dan tidak menjauhinya. Ya. Rasulullah SAW pada halaman 59 bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u fi syai'in illa syana." Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Iya. Makanya sebagian ustadz itu disukai oleh jamaahnya karena apa? Tutur katanya lembut, akhlaknya lembut. Ada juga yang disukai karena dia tegas, suaranya lantang. Iya, dan seterusnya. Dan tidaklah dihilangkan dari sesuatu melainkan akan membuatnya buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu 'an ar-rajuli syai' lam yaqul ma balu fulanin yaqul walakin yaqul ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Nabi SAW apabila sampai kepadanya sesuatu tentang seseorang, beliau tidak berkata kenapa fulan berkata demikian, akan tetapi beliau berkata kenapa suatu kaum mengatakan demikian dan demikian. Nah, ini untuk menjaga psikologinya, tapi juga tetap diharapkan dia bisa berubah. Ada kejadian menarik, saya kira antum tahu kok nanti di media massa. Kajiannya Ustaz Nuzul Muhammad Nuzul Fikri. Jadi waktu itu di pertengahan penjelasan ternyata ada salah satu jamaah yang tidak men-silent HP-nya. Qadarullah apa? Ada yang nelpon dia. Seluruh jamaah itu tertuju pada dia. Ditegur sama Ustaz Nuzul, antum semuanya jangan lihat ke situ dia. Kasihan nanti dia kena mental itu, dilahit semua satu jamaah gitu. Makanya Ustadz Fathi Jawas hafizahullah ta'ala, anaknya Ustadz Yazid itu keras beliau itu, tegas ya sebenarnya, ya 11-12 dengan bapaknya. Jadi waktu itu kajian ilmiah ya seperti ini, kita daurah seperti ini. Qadarullah ada jamaah setelah 15 menit muqaddimah, ada jamaah HP-nya berbunyi. Apa yang beliau lakukan? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditinggalkan. Karena memang begitu para jamaah sekalian, majelis ilmu itu begitu mulia karena yang dibahas adalah mulia. Langsung ditinggalkan padahal baru 15 menit itu. Makanya di kajiannya Ustadz Yazid, adik sayang ditutup sayang. Ditutup. Kalau mau keluar saja, kalau di dalam duduk sayang. Iya. Makanya setiap kajiannya Ustadz Yazid, ya, itu ada woro-woro biasanya. Biasanya yang menyampaikan itu Ustadz Bukit Adi Nugraha. Jadi sebelum beliau memulai kajiannya, Ustadz Bukit itu selalu mengatakan adab-adab majelis ilmu.
Berbeda dengan Ustadz Hakim langsung. Karena beliau kadang menyampaikan, kadang tidak. Ustadz Yazid selalu sebelum beliau itu gitu. Ustadz Bukit assalamualaikum dan seterusnya, kemudian adab-adab dalam majelis. Itu selalu diulang-ulang oleh Ustadz Bukit itu. Selalu diulang-ulang supaya diperhatikan bagi kita yang hadir di majelis ilmu, kita sedang di majelis ilmu di taman surga. Semuanya ada adabnya. Iya. Yeah. Bukan ngerokok, bukan musik, bukan ikhtilat laki-laki perempuan. Majelis ilmu. Langkah kedua, halaman 62. Melarang dengan cara memberikan nasihat dan menanamkan rasa takut kepada Allah. Langkah ini pada umumnya berkaitan pelaku kemungkaran yang mengetahui hukum syar'i. Berarti dia udah tahu hukumnya, tinggal mengingatkan saja. Berbeda dengan langkah pertama yang pada umumnya diterapkan kepada orang yang tidak mengetahui hukum syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau toh sekiranya yang diingatkan tidak mau, sebenarnya yang punya manfaat itu adalah yang mengingatkan, dapat pahala lumayan untuk memberatkan kebaikan kita di akhirat. Sampai sekarang jamaah sekalian, saya tuh selalu memikirkan bagaimana mati benar, cara benar. Ya, nah. Halaman 65. Semoga Imam Syafi'i dirahmati Allah ketika mengungkapkan ta'ammadni binushika fin firadin wa jannibni nasihata fil jamaah fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima'ahu fa in khalaftani wa 'asaita amri fala tajza' idza lam tu'ta ta'ahu. Ini kaidah dalam nasihat, ya, yang menjadi kaidah dalam memberikan nasihat. Imam Syafi'i mengatakan, niatkanlah aku dengan nasihatmu dalam keadaan menyendiri, ya, menyendiri, karena menjaga kewibawaan, ya. Makanya para ulama memberikan kaidah ini, kalau ingin memberikan nasihat kepada orang, pegang tangannya, dibawa ke tempat sepi, kemudian yang tahu antara kalian berdua dengan Allah. Itu menjaga kewibawaan para jamaah sekalian. Apalagi kalau yang dinasihati itu adalah seorang ulama ahli ilmu yang tersalah. Jangan sampai karena dengan nasihat secara umum seperti itu di mimbar-mimbar, di media massa, waduh, itu nanti banyak sekali kebaikan ilmu tertutup itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau mau menasehatiku sendirian. Tetapi para jamaah sekalian, ada yang lebih penting. Apa itu? Kalau mau menasihati orang, niatkan ikhlas karena Allah. Bisa jadi nasihat itu tidak masuk karena nggak ikhlas, merasa dirinya lebih baik, padahal nggak beda jauh, bisa jadi gitu. Fa inna nusha, dan jauhkanlah aku dari nasihat di hadapan jamaah, sebab nasihat di tengah-tengah manusia adalah bagian dari celaan, saya tidak ridho mendengarnya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan itu. Kalau ingin menasihati pemerintah, menasihati para ulama ahli ilmunya dengan sendirian, kecuali jikalau dia berpendapat sesuatu yang salah, kemudian perkataannya itu adalah didengar kaum muslimin, maka bantahannya juga secara terang-terangan, karena sudah diikuti oleh sebagian manusia. Jika kamu menyelisih dan mendurhakai perintahku, maka janganlah kamu bersedih hati bila kamu tidak ditaati. Nah, ini ternyata dilakukan oleh Imam Syafi'i sendiri. Apa itu? Tahun 199 Hijriyah, ketika beliau meninggalkan Irak menuju Mesir,
Beliau mempelajari fikihnya Al-Laits bin Sa'ad, kiainya Mesir waktu itu. Jadi beliau mempelajari fikihnya Al-Laits bin Sa'ad itu supaya apa? Karena penduduk Mesir waktu itu yang dipegang oleh penduduk Mesir, fikihnya siapa? Ya fatwanya Al-Laits itu. Sehingga ketika Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan bantahan terhadap apa-apa yang tidak benar dari perkataan dan pendapatnya Al-Laits bin Sa'ad, bisa diterima oleh masyarakat Mesir. Nah, ini termasuk dalam memahami medan dakwah. Ya sama dengan kita, di suatu kaum ada seorang kiai yang perkataannya betul-betul didengarkan, dipegang oleh masyarakat tersebut. Kita tidak boleh menghantam begitu saja, enggak. Nah, fikihnya bagaimana? Diskusi dulu sama kiainya itu. Makanya ketika Imam Syafi'i setelah mempelajari fikihnya Al-Laits bin Sa'ad, apa yang beliau lakukan? Menjelaskan fikihnya Al-Laits bin Sa'ad, kemudian membantahnya. Karena apa? Masyarakat Mesir sudah terbuka dengan perbedaan pendapat. Nah, itulah diantara fikih dakwah para jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan dengan tegas. Langkah ini dipakai untuk mengingkari kemungkaran setelah metode lemah lembut tidak mendatangkan manfaat. Makanya kadang kita menghadapi anak sudah dihukum apapun tetap ngeyel. Iya. Antum tidak masalah kalau bermuamalah dengan anak karena sudah saking ngeyelnya dengan pukulan, tapi tidak memberikan bekas, ya, tidak menyakiti hatinya, tidak. Antum tidak masalah ketika anak antum tidak mendengarkan perkataan antum balikin, gak mendengarkan perkataan dia. Tidak masalah itu, tidak masalah. Tidak menyelisihi metode pendidikan, tidak. Iya. Maka ketika itu nasihat disampaikan secara tegas dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah syar'i dalam menyampaikan. Jangan ngata-ngatai anak. Kalau anak seneng, kalau anak sukses dan sebagainya bagus, mudah ditata, yang seneng sopo? Ya bapak gue. Lah kalau anak rusak dan sebagainya, siapa yang sedih? Ya bapak ibu. Makanya disitulah para jamaah sekalian, at-tarbiyatu jihad. Pendidikan kepada anak itu juga jihad. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seorang penasihat tidak berbicara melainkan perkataan yang benar dan tidak terlalu panjang lebar dalam menyampaikan, akan tetapi sesuai kebutuhan, ya. Bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, pernah menggunakan metode ini. Allah mengisahkan dalam firman-Nya, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Adik jangan riwa-riwi ya, di luar aja ya. Yaitu perkataan celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahami? Nah, ini saya pernah membahasnya, kalau tidak salah 3 tahun sebelum Corona. Waktu itu di Purworejo, ya, di sebuah lembaga pendidikan yang kemudian tabligh akbar dan mengundang masyarakat. Waktu itu membahas tentang kata jangan untuk anak. Lenduk jangan begini, lenduk jangan begini. Yang akhirnya ada 2 poin penting. Kata jangan itu tetap digunakan, tetapi untuk perkara agama yang memang dia itu tidak boleh. Misalkan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak-anakku, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Itu tetap digunakan. Karena ada yang mengatakan secara mutlak jangan menggunakan kata jangan untuk anak. Iya. Tetapi kecuali jikalau hal-hal itu yang bukan merupakan larangan agama secara mutlak, maka boleh dengan tidak menggunakan kata jangan. Iya. Dan seterusnya. Kemudian langkah keempat, memberikan ancaman dan intimidasi. Reward dan punishment itu harus ada. Anak ketika dia membuat
masalah, maka harus ada punishment. Anak ketika dia sudah berbuat baik harus ada reward supaya seimbang dan supaya anak mentalnya itu tidak kena terus gitu. Ngapain sih bapakku marah mulu? Ngapain sih makku marah mulu? Akhirnya kena mental itu, nanti akan terbawa oleh dia. Akhirnya nurun dari bapaknya, orang tuanya ke anaknya sama persis akhirnya dalam menyelesaikan masalah. Yuk nggak selesai karena dengan marah seperti itu. Iya. Langkah ini merupakan usaha terakhir dalam menyampaikan larangan dengan lisan. Setelah itu disampaikan akibat perbuatan tersebut. Misalnya dikatakan kepada orang yang melakukan kemungkaran, jika kamu tidak meninggalkan perbuatan itu, niscaya saya akan melakukan ini dan itu. Atau saya akan melaporkan kepada penguasa agar kamu dipenjara dan dihukum. Iya. Dan seterusnya sampai dia itu kapok dengan perbuatan buruknya dia. Iya. Jangan sampai menyakiti hatinya. Ya memang agak susah di dalam memberi prakteknya agak susah kadang. Tapi bisa kok insya Allah bisa. Jangan lupa tahapan yang terakhir yaitu mengingkari kemungkaran dengan hati, yaitu berupa doa. Pak Alek saya, anak pertama dia itu pernah ngombe. Ya antum tahulah konotasi itu kemana. Bukan ngombe kayak antum sekarang. Ya kowe ngombe tapi ngombene apik. Ngombe banyu bening, bukan banyu putih. Kalau banyu putih itu susu. Jadi selama ini banyak kosakata yang salah kita gunakan. Satu buah dibagi menjadi dua jadinya satu-satu atau setengah-setengah. Ayo. Selama ini satu buah dibagi menjadi dua, akhirnya satu-satu kan, padahal itu salah. Seharusnya setengah. Sejak kapan satu dibagi menjadi dua jadinya satu? Kapok mau kapan? Inilah faedahnya kalau ngaji warga. Iya. Di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya telaga Nabi SAW itu warnanya putih, lebih putih daripada air susu. Berarti putih itu air susu, bukan air bening. Yes. Untung belajar. Apabila seorang mukmin tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisannya, maka yang terakhir adalah pengingkaran dengan hati. Hendaknya dia membenci kemungkaran hatinya dengan hatinya dan membenci orang yang melakukannya. Hanya Allah yang tahu hal itu, yakni ketidakmampuan dia untuk mengubah kemungkaran dengan tangan dan lisan. Kewajiban ini, pengingkaran dengan hati, tidak gugur dari seorang mukmin dari berbagai sisi, sebab tidak ada alasan untuk menghalangi untuk melakukannya, dan di sana tidak ada pengingkaran kemungkaran yang lebih rendah dari hal itu, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id yang telah lalu, yaitu pada lafaz dan itu adalah selemah-lemah iman. Ya, maksudnya adalah pengingkaran kemungkaran yang paling rendah. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Karena ketika kemungkaran yang kita ketahui dengan mata kepala sendiri, kita bertanggung jawab untuk mengingkari itu. Ya. Kalau tidak ada rasa tanggung jawab itu, maka di akhirat pertanggung jawabannya. Ya. Makanya kadang kita itu lebih mengorbankan daripada persahabatan kalau kemungkaran gak bisa diingkari. Karena tanggung jawab itu loh para jamaah. Tanggung jawab di akhirat. Betapa sering saya itu berselisih dengan sebagian ikhwan, bahkan sebagian ustadz. Di lembaga pendidikan itu saya pernah memarahi seluruh kepala sekolah, padahal saya di bawahnya dia. Kapok kapan?
Yang belum saya marah itu mudir. Untungnya beliau lebih tua dari saya. Gitu. Saya enggak masalah itu. Benci saya enggak masalah. Yang penting akhirat saya selamat. Gitu loh maksud saya itu. Gitu. Entah dia mau nerima atau enggak, membenci antum enggak, yang penting akhirat antum selamat, itu tok. Gitu. Baik. Kemudian yang kelima, nanti kalau kita tidak selesai kita lanjutkan setelah zuhur insyaallah taala. Mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Sekarang begini para jamaah sekalian, fikih dengan akidah dan manhaj, mana yang lebih penting? Tentu saja manhaj dan akidah. Kalau kita buat sebuah diagram, akidah nomor 1 tapi dia di bawah ya. Kemudian di atasnya ada sholat, zakat, haji, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau sekiranya yang paling bawah dihancurkan, bagaimana dengan yang atas? Gak selamat. Walaupun gak hancur, paling tidak dia gak selamat. Kalau yang pertama yaitu akidah, itu sudah gak benar. Apa iya sholatnya, zakatnya, hajinya itu benar? Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, orang yang cerdas itu bukanlah orang yang bisa menjawab segala sesuatu. Karena biasanya seorang thalibul ilmi itu akan diketahui dia cerdas atau tidaknya, dia menghadapi permasalahan baru yang dia sudah tahu kaidahnya. Makanya sangat disayangkan sekali sebagian thalibul ilmi sekarang itu tidak kerasan, kadang jenuh, kadang ngantuk ketika membaca kitab-kitab mutawwal, kitab-kitab yang panjang terperinci dengan dalil-dalilnya, dengan pendapat-pendapatnya, malah memilih kitab-kitab yang tipis. Itu fenomena sekarang para jamaah sekalian, para thalibul ilmi pengen segera mendapatkan hasilnya, keluar dari sekolah SMA, kemudian keluar dari kuliah jadi ustadz. Ya. Nah, maka di sini yang lebih penting adalah ketika mendakwahkan adalah tauhid, manhaj, akidah, karena itu pondasi utama. Sesungguhnya mendahulukan yang lebih penting, kemudian yang penting, termasuk kaidah dan yang menetapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya hendaklah orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar memulai dengan memperbaiki pokok-pokok akidah. Hendaknya dia memerintahkan agar bertauhid dan mengikhlaskan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Melarang kesyirikan, bid'ah dan sihir. Kemudian memerintahkan agar mendirikan salat dan menunaikan zakat dan kewajiban-kewajiban yang lain, serta melarang hal-hal yang diharamkan. Setelah itu melaksanakan hal-hal yang sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kita tahu itu contoh konkret. Ketika Nabi SAW di Mekah itu selama 10 tahun atau 13 tahun secara umum adalah mendakwakan apa? Tauhid. Beliau mendakwakan tauhid. Layu Pak terus. Ya. Mendakwakan tauhid selama 13 tahun. Setelah 10 tahun barulah beliau diangkat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj untuk mendapatkan perintah apa? Salat. Berarti selama 10 tahun yang begitu lama itu adalah mendakwakan tauhid. Iya. Makanya kajian-kajian salaf itu pasti titik beratnya adalah pada tauhid. Kajian akidah itu didahulukan selalu. Iya. Setelah itu pelaksanaan hal-hal sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Memulai dakwah dengan tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah merupakan manhaj seluruh rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut."
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku dan sembahlah olehmu sekalian akan aku. Makanya wahyu itu dibagi menjadi dua. Ya. Wahyu Allah dan wahyu syaitan. Wahyu syaitan itu akan tetap ada sampai yaumul qiyamah. Tapi kalau wahyu Allah terhenti dengan wafatnya Nabi. Makanya kalau ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu, itu berarti wahyu dari syaitan. Dan dia dalam istilah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, dia itu Dajjal. Ya. Dia adalah Dajjal. Ada Dajjal baru dari Pakistan, namanya Muhammad Qasim. Itu kalau antum tahu, ada di media massa itu. Dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Para jamaah sekalian, para nabi dan rasul itu secara fisik sempurna, bahkan sangat sempurna. Ya. Berikut dengan jenggotnya. Makanya jenggotnya jangan dipotong antum, ya, jangan dipotong. Ada seorang non muslim itu dia mengatakan bahwasanya jenggot itu membuat jelek. Ya. So, ketika ditanya, ternyata dia seorang Kristen, ya, Nasrani. Kemudian seorang muslim bertanya, ente tahu kan itu Yesus? Iya. Berjenggot gak itu? Berjenggot, lah kenapa ente begitu? Nah, biasanya kita dapati dari sebagian kaum muslimin yang berjenggot itu kambing. Bilang aja babi itu enggak berjenggot. Kalau antum pengen cepet jawabannya gitu loh. Tapi kalau antum pengen agak lama, serahkan itu dalilnya gitu loh. Aduh, ya Rabbi. Kadang saya juga sebenarnya saya kadang kalau menjawab seperti itu agak susah juga sebenarnya. Karena ketika kita berselisih kemudian adu argumen dengan dalil itu, sebenarnya saya harapkan adalah hidayah untuk beliau, untuk mereka itu hidayah. Iya, tapi kalau sudah keras kayak gitu ya, memang kadang harus keras juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman halaman 75. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surat Al-An'am ayat 162-163. Selama 13 tahun di Mekkah, Rasulullah SAW senantiasa mengajak manusia kepada tauhid, melarang mereka dari kesyirikan sebelum memerintahkan mereka untuk mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji. Dan sebelum beliau melarang mereka dari perbuatan riba, zina, mencuri, serta membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar. Tauhid dulu. Ya. Sekali lagi bukan berarti beliau tidak memerintahkan kaumnya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Nah, sering juga saya sampaikan para jamaah sekalian tentang perkara-perkara yang sekiranya kontras dengan masyarakat. Ini juga termasuk ilmu. Ketika kita membahas tentang tauhid, maka lawannya syirik jelas. Ketika kita membahas sunnah, maka lawannya bid'ah. Masyarakat sekitar kita tidak bisa mengatakan mereka ahli bid'ah. Itu sering sekali saya sampaikan, bertahun-tahun lamanya. Kecuali kiainya, karena kiainya punya ilmu. Kiainya punya ilmu.
Kemudian juga perlu disampaikan juga kepada mereka ketika mereka melakukan perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan syirik, tidak serta-merta mereka musyrik. Makanya Syekh Albani mengatakan man waqa'a fil kufri lam yukaffar wa man waqa'a fil bid'ati lam yubadda'. Barang siapa yang terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, maka belum dia dikatakan kafir dan syirik. Perbuatannya iya, tapi pelakunya belum, karena ada penghalangnya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, dia tidak disebut ahli bid'ah, karena ada penghalang. Gitu. Makanya kadang mereka juga salah paham ketika salafi membahas tentang bid'ah, mereka langsung mengatakan, "Oh, kami dong ahli bid'ah dan masuk neraka." Syukur ngomong begitu sendiri, padahal kita belum. Syekh Al-Albani rahimahullah itu pernah bertemu dengan salah seorang syekh sufi, biasalah kuburiyun. Terjadi dialog ringan. Syekh Albani bertanya kepada syekh tersebut, "Wahai syekh, ketika ada seorang muslim minta kepada orang soleh yang ada di kuburan, itu syirik enggak itu?" Syekh Sufi mengatakan ini syirik karena ada Allah. Gagah banget jawabnya. Apa kata Syekh Albani? Bagi kami belum. Karena Syekh Sufi ini selalu menuduh Syekh Albani itu mengkafirkan, mensyirikan orang yang melakukan perbuatan itu. Ya seperti secara umum orang mengatakan salafi lah. Tapi biasanya pintunya Wahabi. Pintunya selalu Wahabi. Kata Syekh Albani, belum Syekh. Bagi kami belum. Kaget dia, Syekh Sufi tersebut. Bagi kami itu belum. Kenapa belum? Karena kami belum menasihati dia. Ada penghalangnya. Dia melakukan itu karena ilmu atau karena kebodohan atau karena ikut-ikutan saja. Nah, kalau itu ada semuanya, itu semuanya penghalang untuk kami memvonisnya, gitu. Iya. Nggak bisa kita katakan. Saya juga pernah mendapati kelurahan itu namanya Kebon Pala, nggak jauh dari Celilitan itu. Takmir masjid, beliau mengatakan, "Ustaz, di sini ahli bid'ah." Saya kaget juga, tapi kasihan juga beliau. Antum dari mana antum mengatakan ahli bid'ah? Antum aja baru ngenal sunnah kok. Ya orang-orangnya begini-begini loh. Antum sudah mendakwahi belum? Sudah menyampaikan kalau Rasul belum? Sudah menghilangkan penghalang itu atau belum? Jangan memvonis. Ya kadang begini para jamaah sekalian. Orang ketika salafi membahas tentang ini bid'ah, ini syirik dan kemudian mereka menganggapnya itu mereka ahli bid'ah, kemudian menganggapnya masuk neraka. Loh, kan belum selesai itu pembahasan bid'ah. Sangat terperinci. Makanya yang paling paham tentang sunnah, bid'ah, tauhid, syirik ya salafi. Karena itu makanan setiap hari. Makanya ketika ada yang mengatakan salafi itu bohong kalau menisbahkan kepada manhaj salaf, dia aja nggak ngerti manhaj salaf kok bilang gitu tentang salafi. Dari mana? Iya. Sekali lagi bukan berarti beliau tidak memerintahkan kaumnya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Saya sendiri para jamaah sekalian, selama 20 tahun sudah berdakwah seperti ini. Saya begini, kalau menyampaikan qala Allah qala Rasul di majelis ilmu, memang begini style saya, passion saya begitu. Tapi kalau antum ngajak ngopi saya ya jenengan sampun sudah tahu buktinya saya bagaimana. Tapi kalau masalah agama, memang saya nggak akan, tidak ada. Kalau itu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na, itu saya. Ya. Dan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Karena apa? Saya bertanggung jawab kepada Allah, tidak bertanggung jawab kepada antum. Ya. Tapi kalau kita mau berakhlak, ya monggo silakan, ahlan wa sahlan.
Tapi tetap saya akan menggunakan syariat itu sebagai apa? Sebagai tuntunan saya. Kalau syariat tidak membolehkan, saya tidak peduli. Kalau antum mengatakan saya keras atau tidak, saya tidak peduli. Allah dan Rasulnya mengatakan demikian. Ya. Seperti silaturahim, jujur menjaga diri dari hal yang baik, tidak baik, menunaikan amanat baik dalam bertetangga dan lain sebagainya. Akan tetapi perkara yang paling mendasar dan pokok pentingnya adalah mendakwahkan tauhid serta memperingatkan bahaya kesyirikan. Ya. Kemudian yang keenam, mempertimbangkan maslahat dan madarat. Ya. Sesungguhnya syarat Islam dibangun di atas tercapainya maslahat dan sekaligus menyempurnakannya, menolak segala bentuk kerusakan, menghilangkan dan menguranginya. Oleh karena itu termasuk kaidah penting dalam penerapan amar ma'ruf nahi munkar adalah mempertimbangkan maslahat. Maka disyaratkan dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar atau kerusakan yang sama. Jika pengingkaran terhadap sesuatu kemungkaran menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar, maka ketika itu kewajiban mengingkari kemungkaran menjadi gugur. Bahkan pada saat itu tidak boleh mengingkari kemungkaran. Jelas suara jamaah? Jelas banget. Iya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal itu dari Al-Quran, begitu salafi menjelaskan segala sesuatu kemudian kasih dalil. Karena apa para jamaah sekalian? Kalau antum menjelaskan agama ini tanpa dalil, tanggung jawabnya lebih besar. Kalau antum menjelaskan agama ini dengan dalil, antum sudah berlepas mendapatkan keringanan 80-90%. Karena apa? Ada yang dipakai sebagai landasan tanggung jawab. Gitu. Makanya ketika seorang ditanya mana dalilnya, oh ini, tenang gak itu hati? Tenang sekali. Iya. Allah Ta'ala berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, dari Mekah, karena kampung beliau. Ya, kampung beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Makanya apa? Di sekitar Masjidil Haram, masuk ke haram itu tidak boleh melakukan apapun yang berbuat kerusakan. Burung-burung tidak boleh diburu. Ya. Bukit-bukit atau ada pohon tidak boleh dipatah. Kalau pada zaman haji, maka itu ada dam. Damnya itu apa? Membayar 1 ekor kambing. Saya pernah melakukan kesalahan itu. Qadarullah. Tapi untungnya kambing di sana murah. Jadi waktu itu saya setelah lempar jamroh itu seharusnya ke Mekah atau ke Masjidil Haram untuk melakukan haji wada. Qadarullah saya salah jalan. Kemudian saya tanya kepada Syekhuna Khalid Al-Musyaiqi, murid dan menantunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Akhirnya belum memberikan jawab, bayar dam karena salah jalan, kemudian nyampe ke hotel ternyata. Akhirnya nggak haji wada waktu itu. Alhamdulillah saya kebetulan punya teman yang dia sopirnya guru besar di Universitas Ummul Qura, orang Purbalingga. Iya, saya tanya, Mas, ya Ustaz, aku golekno kambing. Alhamdulillah dapat, harganya 300 real, 700.000. Akhirnya senang. Mereka senang. Saya melakukan pelanggaran, bayar dam, tapi ada yang bahagia dengan makan kambing guling.
Ya karena memang dam itu harus dibayarkan di tanah haram, masih di Mekah gitu. Sehingga apa? Kebetulan di distrik apa namanya? Jadi ada perumahan memang khusus untuk para imam di Masjidil Haram sama dosen Universitas Ummul Qura. Saya lupa itu distrik apa namanya, saya lupa. Ya. Waktu ke sana itu ke silaturahim ke teman saya itu, ya saya diajak muter-muter. Ini rumahnya Syekh Sudais, ini rumahnya Syekh Shuraim, ini rumahnya Syekh Fulan, ini rumahnya Syekh Fulan, Masya Allah. Iya. Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu, jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Itu sebagai untuk menjaga kehormatan. Dan itu memang haknya dia. Ya. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang zalim. Kemudian dalil yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Khamr dan judi, kata Allah, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Manfaatnya memang ada, tapi kecil. Tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya, makanya harus dijauhi. Ya. Kemudian surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memakai sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Dan itu terjadi. Betapa sebagian kaum muslimin yang jahil itu kemudian membuat gambar-gambar perumpamaan, ya, kemudian di media massa tentang Tuhan selain Allah. Ya akhirnya mereka itu membahas dengan mencela Allah yang lebih dari itu. Ya, makanya tidak dibolehkan itu. Adapun dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya. Makanya di antara yang saya berat untuk meninggalkan Jakarta itu ya kajian Sahih Bukhari itu. Saya telah melewatinya selama 16 tahun. 16 tahun lamanya saya hadir di majelis Sahih Bukhari itu. Itu berat itu. Tapi karena ada emak di sini ya akhirnya jadi ringan. Karena dulu saya pernah mau balik lagi ke Saudi untuk menyelesaikan S2, S3. Qadarullah sama emak gak diizinkan. Ya sudah. Toh tetap masih bisa berhubungan dengan masyayikh saya di Qasim sana. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, ya Aisyah tu, laula qaumuki hadithu ahduhum. Qala Ibnu Zubair bi kufrin la naqattu al-ka'bata faja'altu laha babain, babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun, fa fa'alahu Ibnu Zubair. Wahai Aisyah, seandainya kamu, bukan karena kaummu baru-baru, yaitu Ibnu Zubair menjelaskan maksudnya baru lepas dari kekafiran, niscaya aku akan robohkan Ka'bah dan aku akan buat 2 pintu Ka'bah. Makanya di Ka'bah itu sebenarnya ada 2 pintu. Itu jelas sekali kok. Yang kita lihat dari pintu Ka'bah yang sekarang itu, kalau tidak salah sebelumnya juga ada, atau mungkin di Hijr Ismail itu, wallahu alam, saya lupa. Itu ada pintu lagi yang sudah ditutup. Iya. Nah, kemudian ada sebagian orang mengatakan, orang-orang Hindu terutama, orang-orang Muslim mengatakan kami itu menyembah berhala dengan menghadap kepada patung. Dan mereka juga sama menghadap
batu. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat menghadap Ka'bah itu, bukan untuk menyembah. Itu yang tidak dipahami oleh mereka. Ya. Dan aku akan aku buat dua pintu Ka'bah, pintu yang masuk orang-orang dan pintu keluar untuk mereka. Lalu hal itu dilakukan oleh Ibnu Zubair. Hadisnya sahih. Ya, ma'al fath. Berarti di sini ma'al fath bisa jadi adalah artinya penjelasan ini diambil dari Fathul Bari. Al-Imam Al-Bukhari telah membuat bab hadis ini dengan ucapan bab orang yang meninggalkan keinginannya karena khawatir orang lain tidak paham maksud keinginannya sehingga mereka terjerumus dalam perkara yang lebih parah. Nah, sekarang begini para jamaah sekalian, penjelasannya. Menjadikan Ka'bah itu dua pintu, mana yang lebih besar kemungkarannya, bukan kemungkaran sih sebenarnya, dosanya atau madharatnya dengan melakukan itu. Kan di dalam hadis ini orang-orang Quraisy itu kan baru mengenal Islam. Kalau Nabi SAW betul-betul melakukan niatnya untuk menjadikan Ka'bah itu dua pintu, khawatir orang-orang kafir Quraisy itu yang baru masuk Islam akan murtad lagi gitu loh. Nah ini harus mempertimbangkan madharat dan manfaat. Sama ketika kita berdakwah. Ketika kita berdakwah ini madharat dan manfaatnya mana yang lebih besar? Makanya ada istilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kerusakan itu harus dikedepankan daripada mengambil manfaat atau maslahat. Jangan sampai maslahat gak dapat, mafsadat malah hancur. Nah disinilah makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya dari dua kemungkaran itu mana yang dipilih. Kata Syekhul Islam, orang yang cerdas itu adalah memikirkan mana yang lebih madharat di antara dua madharat. Kalau ada dua madharat itu, maka yang dipilih adalah yang ringan madharatnya. Ya, sehingga tidak merusak dakwah. Ya. Ibnu Hajar menjelaskan, makanya Ibnu Hajar pensyarah daripada Fathul Sahih Bukhari. Hadis ini semakna dengan judul babnya, sebab orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy sangat mengagungkan Ka'bah sehingga Nabi SAW khawatir karena mereka baru masuk Islam, mereka menyangka bahwa Nabi SAW mengubah bangunan Ka'bah karena ingin membanggakan dirinya di hadapan mereka. Dapat diambil faedah dari hadis ini bahwa hendaknya meninggalkan suatu maslahat agar selamat dari bahaya yang lebih besar. Termasuk di dalamnya adalah meninggalkan pengingkaran kemungkaran karena khawatir akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Dan hadis-hadis yang lain yang disebutkan dalam buku ini. Keterangan para ulama juga sama mengikuti daripada hadis ini. Kemudian yang ketujuh, setelah selesai ini kita tanya jawab, kemudian baru zuhur. Kan zuhurnya 11.25 kan? Oke, nggak apa-apa kalau jam 12 itu, karena kita melaksanakannya juga berjamaah bareng, nggak apa-apa. Kalau satu-satu baru terlarang. Ya. Kemudian yang ketujuh, tapi ini tidak cukup para jamaah sekalian. Qadarullah masyafa'al, bukunya nggak dapat. Saya ulangi lagi bahwasanya qadarullah bukunya dapat. Saya biasanya kalau sebelum pulang ini ya mempelajari ini dulu. Saya sudah 2 kali mempelajarinya. Dalam artian saya baca lagi 2 kali. Ya. Jadi setiap saya kajian seperti ini sama kayak saya mengikuti kajian Sahih Bukhari. Itu kan hari Sabtu. Saya sudah mempelajarinya dari hari Selasa. Pertama saya baca dulu hadisnya dapat 10-20. Kemudian besoknya syarahnya. Kemudian lagi hadis persyarahnya juga. Kemudian besoknya lagi saya ambil inti daripada hadis ini apa gitu. Makanya sebenarnya saya juga punya tulisan inti-inti daripada hadis ini apa gitu. Semoga bisa saya kumpulkan.
Semoga bisa dibukukan juga. Atau mungkin per bab gitu. Masya Allah itu sangat bermanfaat sekali gitu. Nah, qadarullah. Ya saya minta maaf, PDF-nya kebetulan tidak ada, adanya bahasa Arab. Hendaknya orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang mengajak kepada Allah, cermat dan teliti dalam segala hal, serta tidak terburu-buru dan tergesa-gesa, tetap berusaha lembut dan santun, dan ramah kepada manusia tatkala memerintah dan melarang mereka. Sebab hal itu akan mendatangkan kebaikan yang tak terhitung, termasuk perkara yang dilakukan dalam menerapkan amar ma'ruf serta nahi munkar serta dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya. Makanya di dalam membaca Al-Quran itu ada yang namanya al-hadar, yaitu cepat dalam membaca. Ini biasanya hanya memperhatikan kecepatannya, tajwid dan lagunya tidak diperhatikan. Ini orang kalau jadi imam batal semua sholatnya. Misal, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ikut duduk sholat oleh. Jadi sekedar waladdallin batal sholat itu. Makanya yang jadi imam itu tidak sembarang. Bahkan pun sahibul fulus, seorang bisa mendirikan masjid itu dengan dananya dia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bacaannya dia amburadul, enggak boleh jadi imam. Iya. Nah kayak gitu mau apa yang mau dia ambil? Kasih faedah. Biar dicap sebagai imam yang bagus, salah besar. Nanti kasihan jamaahnya itu pada batal semua. Karena Al-Fatihah itu rukun pada zaman sekalian. Rukun. Kalau rukun itu ditinggalkan, sholatnya batal. Iya. Kayak tadi pagi itu saya berangkat, ternyata di balai desa itu ada pengajian apa gitu, mungkin kumpul-kumpul, ternyata ada bacaan dulu, mungkin tahlilan dan sebagainya, selamatan dulu. Ternyata yang membaca adalah emak-emak. Qadarallahnya saya dengar itu pas akhir daripada surat Al-Fatihah. Ternyata belum bacanya waladdallin. Tasjidnya tidak ada. Nah itu batal kalau dia menjadi imam. Kasihan yang mau sholat berjamaah. Melakukan klarifikasi dan teliti merupakan sifat orang-orang mukmin yang yakin. Imam At-Tabari bertutur ketika menafsirkan firman Allah, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Allah mengkhususkan hal itu kepada orang-orang yakin karena mereka adalah orang-orang yang teliti dalam segala hal dan berusaha mengetahui hakikat segala sesuatu di atas keyakinan dan kebenaran. Atau istilah lain apa? Tabayun. Tabayun itu penting. Ya. Tabayun itu penting. Ya. Allah yang maha mulia, sanjungannya mengabarkan bahwa dia akan menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada orang yang sifatnya seperti ini agar hilang keraguan dari dalam dirinya dan dia dapat mengetahui hakikat sesuatu. Ya. Islam mencela sikap tergesa-gesa dan melarangnya, sebagaimana Islam mencela sifat malas, lambat dan melarangnya. Sebaliknya, Islam memuji sifat sabar dan teliti. Ya, makanya ada istilah al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Sikap berhati-hati itu dari Allah. Artinya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tergesa-gesa itu dari syaitan. Maka dikatakan man ista'jala qabla awanih
uqiba bihirman. Barang siapa ingin mendapatkan sesuatu dengan cara tergesa-gesa dan belum waktunya, maka dia akan diharamkan baginya untuk mendapatkan itu. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu hukum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Terjadi di Pakistan. Ada seorang perempuan muslimah mukminah hafizah. Dia pakai cadar. Di Pakistan itu Islam lumayan kuat karena memakai hukum Islam, walaupun tidak seperti Saudi Arabia. Ternyata ada seorang perempuan, dia itu menjaga, betul-betul menjaga, pakai cadar dan seterusnya. Ternyata ada dukun yang cinta sama dia. Cinta sama dia. Kemudian dilakukanlah segala sesuatu agar cintanya tersampaikan. Ternyata ditolak. Karena dia dukun, tua lagi. Elek sisan. Gitu. Terus tua elek, ngentutan sisan. Saya dulu dapat perkataan ini ketika SMP, kata elek tua ngentutan gitu. Astagfirullahaladzim. Nah ternyata si kakek itu membuat fitnah. Fitnahnya itu bahwasanya si perempuan itu, kata si kakek itu, dirayu. Jadi si kakek mengatakan bahwasanya si perempuan itu merayu saya dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang marah besar. Ya seperti perkataan sebagian kita itu kalau melihat seperti itu kan begitu. Ente itu udah pakai gamis, jenggotan dan sebagainya, kayak gitulah itu. Nah ternyata masyarakat itu marah dan kemudian membuat sesuatu yang terlarang oleh agama secara syar'i. Sampai perempuan tersebut dibunuh sampai mati. Iya. Nah ternyata murid-muridnya si akhwat ini cerita. Sebenarnya yang jahat itu kakek itu. Kakek itu tuh sebenarnya dukun. Iya, dukun, penyihir dan seterusnya. Cinta sama si guru kami, tapi ditolak. Ya jelas ditolak lah. Kecuali duitnya banyak. Gitu. Kemudian apa yang kalian lakukan itu salah besar semuanya. Karena tergesa-gesa, sifat tergesa-gesa seperti ini. Akhirnya orang-orang yang telah membunuhnya itu menyesal sekali. Akhirnya yang dihukum adalah si kakak itu. Iya. Dan banyak lagi cerita-cerita yang kita dapati seperti ini. Ya. Jumhur, mayoritas ulama membaca fatabayyanu, diambil dari kata tabayyun, artinya merenungkan. Hamzah dan Kisai membaca fatathabbatu, yang dimaksud dengan tabayyun. Jadi sebagian qiraah itu, makanya ada istilah qiraah sab'ah dan qiraah ashrah. Iya. Contohnya Warsh an Nafi'. Warsh dari Nafi'. Itu membacanya adalah seperti wadduha misalnya. Wadduhi wal laili idza saji. Atau sabbihisma rabbika la'ala. Kalau Hafs kan sabbihisma rabbikal a'la. Kalau Warsh itu sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu enggak apa-apa. Seperti kita di Indonesia ini, orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Jakarta Betawi. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, orang Jawa secara umum. Kemudian orang Sunda bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya.
Nah, itu memang kaidah dalam apa? Setiap qiraahnya itu. Makanya ada qiraah Hafs an Asim, kemudian Nafi', Warsh an Nafi' dan seterusnya, Al-Kisai, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan tabayun adalah berusaha mengetahui dan meneliti, sedangkan at-tathabbut adalah pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, serta melihat dengan teliti perkara yang terjadi dan berita yang datang sehingga terang dan jelas. Atau istilah kita, kalau ada orang dua orang yang berselisih, dua-duanya ditanya. Jangan mengambil satu sumber saja, tidak boleh. Nanti akan jompling. Jompling itu apa? Iya, baik. Sedikit lagi. Para dai yang mengajak kepada Allah lebih utama untuk melaksanakan perintah Allah dan pelan-pelan serta teliti dalam ucapan dan perbuatan dan memastikan sesuatu dengan baik dari sumbernya sebelum menghukuminya. Ya, sebelum menghukumnya. Ini diantara bentuk kehati-hatian seorang dalam menghukum sebelum menghukumi. Ya. Karena apa? Kalau dia salah dalam menghukumi, dia berdosa. Dia berdosa. Betapa banyak pengadilan itu memvonis seseorang yang tidak bersalah, kemudian di penjara sekian puluh tahun, ternyata nggak terbukti salah. Iya. Ya sekiranya kalau itu kemudian dia dibebaskan dari penjara itu misalkan, kemudian diganti selama di penjara itu dengan beberapa uang, itu ya mungkin lebih ringan lah gitu. Walaupun sebenarnya dia mungkin bisa mendapatkan uang lebih dari itu. Ya, ada sebagian orang yang tersalah hukuman dan vonisnya juga salah, akhirnya keluar penjara karena dia dinyatakan tidak bersalah, nggak diganti, itu kasihan sekali. Iya, itu namanya penderitaan dua kali. Iya. Seorang dai yang bijaksana apabila memperhatikan akibat suatu perkara, niscaya dia akan selamat dari penyesalan, dan hal itu tidak bisa terrealisasi kecuali bila dia merenungkan segala perkara yang menimpanya dan berusaha menghadapinya. Bila perkara itu benar dan tepat, maka dia lanjutkan. Namun bila perkara tersebut salah dan sesat dan anggapan yang keliru, maka dia menahan diri sampai tampak baginya kebenaran. Ya. Fakta membuktikan bahwa tidak teliti dan tidak pelan-pelan akan mengantarkan kepada maudharat dan mafsadat yang besar bagi masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula." Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Surat Al-Isra ayat 11 ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Ya, tapi ini tidak cukup untuk sekali ini saja, harus diulang-ulang. Karena kita adalah penggerak dakwah. Entah itu mendakwakan untuk kita sendiri atau mendakwakan untuk masyarakat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.